Jadi perkataan Sayyidina Abu Bakar apa? Barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa bekal, man dakhalal qabr bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safina. Jadi seakan-akan kita berlayar di lautan tanpa perahu. Oleh karena itu, wahai Bapak Ibu, alhamdulillah kita saat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi bujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba binuril hikmah kama yuhyil arda al mayyita bima'il matar. Atau kama qala hadis, yang artinya hendaklah kalian itu duduk bersama majlisnya Allah, majlisnya Rasulullah. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalimat-kalimatnya dengan apa? Dengan kalam kebaikan, dengan cahaya kebaikan, binuril hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan apa? Dengan air hujan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, yang mana kemarin sudah bertemu, dan sekarang adalah awal pertemuan kita, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, iman yang kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 165, dan alladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang cinta, sangat mencintai kepada Allah adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, hadir seperti ini, diajak kebaikan, kita mengaji Al-Quran, kita bertahlil, maka itulah kita menunjukkan cinta kepada Allah. Dan juga kita hadir di majelis ini dengan apa? Dengan kita sendiri, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Seperti itu. Oleh karena itu, dengan kita sendiri, insya Allah kedua orang tua kita, insya Allah harapan kita menjadi orang tua yang selamat. Bahkan ayah saya sendiri sudah meninggal, dan saya tidak tahu, Ibu. Saya tidak tahu. Cuman saya hanya minta kepada Allah agar kenapa? Ya Allah, jadikanlah kuburan kedua orang tuaku dijadikan taman-taman surga. Kita hanya minta kepada Allah. Kita anak soleh. Ingat ketika peperangan di Taif, Rasulullah disakitin, diganggu, dilempar sampai giginya berdarah, sampai mukanya berdarah. Tetapi Rasulullah masih sayang kepada mereka. Sampai malaikat memohon kepada Rasulullah. Apa permohonannya? Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk ambil gunung ini, untuk saya hempaskan kepada orang yang menyakiti engkau ya Rasulullah. Jangan malaikat, aku sayang kepada umatku. Walaupun dia tidak beriman kepadaku, aku berharap ke cucu turunannya menjadi orang yang beriman. Lantas anak yang sudah menjadi anak yang soleha, menjadi beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Harapan kedua orang tua kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat.
Bapak Ibu, kita cinta kepada kedua orang tua kita. Siapa yang tidak cinta kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita? Oleh karena itu, mohon maaf Bapak Ibu, di majelis saya sendiri belum saya minta mengamanahkan atau memerintahkan atau berpendapat, ayo kedua orang tua kita simpan, kita catat nama-namanya semuanya. Bahkan di buku ini Bu, nama kedua orang tua antum Ibu tercatat di sini Bu. Ibu, Bapak, kami yakin kita sayang kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Kita ini adalah amal ibadah kedua orang tua. Walaupun kita tidak mendoakan pada orang tua andai kata, tetapi jiwa kita, raga kita adalah amalnya kedua orang tua. Apakah kita pernah menyakiti kedua orang tua kita? Hanya perasaan kita yang sudah meninggal hanyalah penyesalan. Oleh karena itu, dengan hadirnya saat ini, insya Allah Bapak Ibu, kita dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Dan ketika kita sakratul maut dijemput oleh Allah, disambut dengan siapa? Oleh Rasulullah SAW dan kedua orang tua kita. Itulah alladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang beriman sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan di surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad SAW dalam segala perintahnya. Ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang halal, ini yang haram, ini yang makruh. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada orang tersebut dan akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Wahai Bapak Ibu, kita yakin, kita pasti manusia yang tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, wahai Bapak Ibu. Kita pasti punya yang namanya dosa. Tahu Bu? Kita tidak tahu Bu, apakah amal ibadah kita diterima. Kita lalai kepada Allah, kita lupa kepada Allah. Itu sudah merupakan dosa kecil kepada Allah. Kadang di luar kita masih sibuk dengan gadget, sibuk dengan game. Kalau anak kita tidak mondokkan, kita tidak ajarkan agama. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tergantung orang tua mau dijadikan anak itu beriman atau tidak. Tetapi nasib tidak ada yang tahu. Kalau kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz menjadi orang yang baik, husnul khatimah, walaupun kita terlahir dalam keadaan tidak baik, orang tua kita tidak baik, tapi anak kita pasti baik. Kita tidak tahu. Makanya kita hanya mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti sunnahnya sahabat-sahabat, ulama-ulama yang telah mengajari kita. Dalam surat Al-Maidah, Ibu, dalam surat Al-Maidah ayat 54, yang artinya, apabila engkau membuat tipu daya orang kafir, maka Allah yang akan membalasnya tipu daya tersebut, dan sebaik-baiknya Allah yang membalas tipu daya. Ingat Bapak Ibu, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya anak dan harta kecuali apa? Kecuali amal, kecuali hati yang selamat. Sudahkah hati kita bersih? Sudahkah hati kita bersih dari segala sifat yang tidak disukai oleh Allah?
Kita bukanlah orang yang sempurna, Bapak Ibu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah, sesungguhnya kenikmatan dunia hanyalah permainan, sebagaikan fata morgana. Bapak Ibu, saya sendiri belum yakin kalau saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Saya belum yakin. Bisa jadi saya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Cuma pada diri saya mengharap kepada Allah, harapan yang sangat berharap kepada Allah meninggal dalam keadaan baik. Sudahkah kita beramal hari ini? Sudahkah bersedekah hari ini? Sudahkah kita melaksanakan tugas ibadah kepada Allah hari ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Pertama kali di dunia yang meninggal, yang tinggal yaitu jin-jin semuanya, barulah manusia. Tetapi sebelumnya adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad mahlukul aflam. Kalau bukan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan bumi ini. Contohnya kita, malam ini itu malam Sayyidul Ayyam, malam yang mulia, malamnya sholawat. Kalau kita tidak bersolawat kepada baginda kita, kalau kita tidak mengharapkan salawatnya, syafaatnya Nabi Muhammad, siapa lagi, wahai Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu, Anda ini adalah orang baik. Saya masih muda. Diibaratkan apa? Diibaratkan kayu yang kecil. Ibu-ibu adalah kayu yang besar. Apabila dimasukkan ke dalam api, manakah yang lebih terbakar? Siapakah, yang manakah yang terbakar duluan? Maka yang kecil, Bu. Saya yang mengharapkan doanya Bapak Ibu. Wahai Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Saya sampai hujan-hujan, Bu. Di pikiran saya, ini belumlah seberapa. Ayahanda saya, subhanallah, berbagai cobaan. Dulu membuka pondok pesantren di Senakin. Setelah itu terjadi kerusuhan, pindah buka pondok pesantren lagi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa atas nikmat Allah. Makanya Ibu, kita insya Allah akan menjadi orang baik. Tetap berusaha, tetap kuat dalam majlis kita. Ingat Ibu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak istri akan menjadi musuh. Tetapi jika tidak dididik yang benar, dengan majelis ini, insya Allah, dengan hati yang baik, hati yang lembut seperti yang sudah dijelaskan kemarin, insya Allah, Bu, lembutkan hati, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang menundukkan hati kita, insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa, Bu? Ada seseorang yang masuk menjalani siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Menjalani siratal mustaqim seperti apa? Masuk dengan masjid, melangkahi dengan masjidnya, dengan amal ibadahnya, yang berkurban naik dengan kurbannya. Kita di akhirat, kita niat selama ada di dunia ini, kita niat, ya Allah, dari rumah, ya Allah, saya hadir ke majlis, ya Allah. Maka di akhirat nanti, terimalah, berikanlah kitab kami dengan kitab kanan, ya Allah, dari detik ini sampai akhir hayatku. Sebenarnya
Bahkan di dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa auladukum, kun kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum, katakanlah, jika ayahmu, anakmu, saudaramu, wa azwajukum dan istrimu, wa ashiratum dan keluargamu, wa amwalun ihtaraftumuha dan apa, dan harta yang engkau usahakan, wa tijaratun lan tahsyawna kasadaha, dan apa, dan harta yang mana harta itu engkau takut hartamu takut runtuh, takut habis, takut hilang. Dijelaskan dalam surah At-Taubah itu. Berarti kita masih belum yakin kepada Allah. Bahkan rezeki kita, takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih belum yakin kepada rezeki kita, takdir kita, saya yakin rezeki kita, walaupun kita punya anak, pasti anak itu bisa makan. Kalau kita punya orang tua, insya Allah keyakinan kita selamat, insya Allah akan selamat. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Kita harus yakin akan kebaikan kita. Harapanlah satu-satunya. Sayyidina Umar mengatakan, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bimasalihil amal. Kemuliaan dunia dengan apa, Ibu? Dengan harta, Ibu. Harta banyak. Kalau kita mencari harta tak cukup. Tapi kemuliaan akhiratlah yang kekal. Dengan apa? Dengan masalihil amal. Apa itu masalihil amal? Dengan kebaikan-kebaikan. Kalau orang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan man dzalama dzulima, dan orang yang dolim akan dibalas kedoliman. Makanya kita diajarkan tidak mencuri, tidak memakan yang haram, semuanya halal. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Hadanallahu